Setelah menjalani masa hukuman akibat korupsi proyek infrastruktur, Saiful Ilah dinyatakan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya. Tak hanya sendiri, ia juga bebas bersama kedua rekannya, yakni Sanaji Hitu Sangaji dan Judi Tetrastoto pada 7 Januari 2022 lalu. Saiful Ilah dan kedua rekannya sudah selesai menjalani masa pidananya selama 2 tahun dan sudah membayar denda, sehingga sudah berhak dibebaskan. Siapakah Saiful Ilah dan kasus korupsi apa yang membuatnya dipenjara selama 2 tahun? Apakah besaran hukumannya setimpal dengan perbuatannya? Simak ulasan selengkapnya bersama saya, Yorin Halatu. Mantan Bupati Sidoarjo 2 periode Saiful Ilah ditangkap melalui operasi tangkap tangan di Pendopo Kabupaten Sidoarjo oleh tim penyidik KPK pada 7 Januari 2020 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan bahwa penangkapan terhadap Bupati Sidoarjo dan 5 orang lainnya berawal dari laporan masyarakat bahwa akan terjadi tindak pidana suap. Laporan dari masyarakat tersebut langsung ditindaklanjuti oleh tim penindakan KPK. Menurut keterangan Alex, awalnya KPK mengamankan 3 orang dari pihak swasta, yakni Ibnu Gopur Totok Sumedi dan IWN di parkiran Pendopo atau rumah dinas Bupati Sidoarjo pada Selasa 7 Januari 2020 sekitar pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Dari Ibnu Gopur, KPK mengamankan uang sebesar 259 juta rupiah. Setelah itu, tim bergerak menuju kantor Bupati Sidoarjo dan mengamankan Saiful Ilah beserta ajudannya sekitar pukul 18:24 waktu Indonesia Barat. Dari tangan ajudan Bupati, KPK mengamankan tas ransel berisi uang 350 juta rupiah dalam pecahan 100 ribu rupiah. Kemudian, KPK menuju kediaman Kadis PU dan BMSDA, Sunarti Setianingsih pada pukul 18:36 waktu Indonesia Barat dan mengamankannya. Dari Sunarti, KPK mengamankan uang sebesar 225 juta rupiah. Pada pukul 18:45 waktu Indonesia Barat, N yang merupakan kepala sub bagian protokol datang ke Pendopo setelah dihubungi KPK. Selanjutnya, pada pukul 19:18 waktu Indonesia Barat, KPK mengamankan Judi Tetrastoto selaku pejabat pembuat komitmen Dinas PU dan BMSDA Kabupaten Sidoarjo di rumah pribadinya. Dari Judi, KPK mengamankan uang sebesar 229 juta rupiah. Setelah itu, KPK mengamankan 2 staf Ibnu Gopur di kantornya pada pukul 19:40 waktu Indonesia Barat dan pukul 23:14 waktu Indonesia Barat. Dari kedua staf tersebut, KPK mengamankan 750 juta rupiah dalam ransel hitam. Terakhir, KPK mengamankan Sanaji Hitu Sangaji selaku Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan di rumah pribadinya pada pukul 00:25 waktu Indonesia Barat. Kemudian 10 orang yang diamankan dibawa ke Gedung Merah Putih Jakarta dan tiba pada sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, 8 Januari 2020. Dalam OTT ini, KPK berhasil menyita uang senilai 1.813.300.000 rupiah. Dalam kasus ini, selain Saiful, terdapat 3 terdakwa lainnya, yakni Sunarti Setianingsih, Judi Tetrastoto, dan Sanaji Hitu Sangaji. 3 terdakwa tersebut menerima uang secara bertahap dari Juli 2019 sampai dengan 7 Januari 2020. Uang tersebut berasal dari Ibnu Gopur dan Totok Sumedi. Terdakwa Sunarti menerima uang sebesar 227 juta rupiah, terdakwa Judi menerima uang sebesar 350 juta rupiah, dan terdakwa Sanaji Hitu menerima uang sebesar 330 juta rupiah. Dalam sidang perdana di Tipikor Surabaya pada 3 Juni 2020 yang dipimpin oleh Hakim Cokorda Gede Artana, Saiful Ilah didakwa menerima uang dari kontraktor senilai 450 juta rupiah. Uang tersebut diberikan sebagai hadiah dari pengusaha Ibnu Gopur dan Totok Sumedi atas pemenangan paket proyek pembangunan di Pemkab Sidoarjo pada tahun anggaran 2019. Ia pun divonis pidana 3 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah. Subsider 6 bulan kurungan dalam kasus tindak pidana korupsi pada 2 tahun lalu tersebut. Beliau terbukti melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jungto Pasal 55 Ayat 1 KUHP tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Vonis hukuman tersebut lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya yang menuntut Saiful Ilah
dengan hukuman penjara 4 tahun dan denda sebesar 200 juta subsider 6 bulan penjara. Kuasa hukum Saifulillah beberapa waktu lalu setelah sidang tersebut mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya akhirnya mengurangi pidana penjaranya menjadi 2 tahun penjara. Menurut Cokorda, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam kasus Saifulillah yang memberatkan hukuman terdakwa adalah ia tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi, berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan di persidangan, dan tidak kooperatif. Namun demikian ada pula hal yang meringankan, yakni ia sudah berusia lanjut dan juga berjasa dalam membangun Sidoarjo selama masa periode jabatannya, yakni pada tahun 2000 sampai 2015 dan 2016 hingga 2021. Selama beliau menjabat sebagai Bupati Sidoarjo, kabupaten tersebut memang diketahui memperoleh beberapa penghargaan, baik di tingkat Jawa maupun nasional. Penghargaan tersebut antara lain: 1. Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terbaik kategori juara umum pembina perusahaan se-Kabupaten Sidoarjo dalam rangka kecelakaan nihil atau zero accident tingkat nasional tahun 2011. Kedua, penghargaan Adipora kategori Kota Sedang Terbersih tahun 2014 yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI, Profesor Dr. Haji Budiono. 3. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, yakni penghargaan kategori daerah berprestasi tinggi, pencegahan penanggulan kebakaran bangunan gedung dan pemukiman di tahun 2015. 4. Penghargaan kabupaten dengan peringkat pertama kinerja terbaik seprovinsi Jawa Timur yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Dr. Haji Soekarwo pada upacara dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah ke-21 tingkat Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017. 5. Penghargaan Prastika Parama atau KAT 1 untuk Kabupaten Sidoarjo karena berkomitmen menerbitkan peraturan daerah atau Perda, kawasan tanpa rokok dan dinilai berhasil dalam mengimplementasikannya dalam Kementerian Kesehatan pada tahun 2017. Tapi kemudian, apakah penghargaan-penghargaan ini pantas dijadikan alasan untuk meringankan hukuman koruptor? Agak bahaya ya konsep begini. Jadinya bisa mendorong pejabat-pejabat yang kinerjanya bagus untuk korupsi. Karena kinerja bagus itu sudah terbukti bisa dipakai untuk meringankan hukuman. Kalau kooperatif dijadikan faktor meringankan, itu masih nggak apa-apa. Karena mungkin dia bisa ikut membongkar jaringan pelaku korupsi yang ada di dalam pemerintahan. Sedangkan kalau kinerja bagus itu harusnya sudah dibayar lunas dengan gaji dan tunjangan pejabat. Seharusnya nggak bisa lagi dipakai untuk membeli keringanan pidana. Oke, sekian ulasan bebasnya koruptor Saifulillah ya. Saya Yorin Halatu, sampai jumpa di episode headline berikutnya. Bye!